Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Hari ini aku ada di Dusun Porot. Tadi aku dengan tim kesini, kita ikut bantu ibu-ibu membersihkan genteng karena gentengnya yang lama tuh sudah berjamur dan kotor gitu. Jadi mereka cuci kemudian dikeringkan baru dicat. Jadi terlihat bagus. Karena ada sebagian kecil gentengnya masih bagus, masih bisa dipakai gitu. Jadi kita bersihkan aja dan kita cat ulang. Ngomong-ngomong, sore ini saya bertemu dengan salah satu jemaat di sini. Jemaat ini luar biasa sekali pengalaman hidupnya. Nanti kita dengar bagaimana kesaksian beliau ya. Karena menurut saya ini kejadian yang pengalaman dia yang luar biasa dengan Tuhan. Kita kenalan dulu ya. Shalom Mbak Yati. Shalom Bu. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik ya, Iya. Luar biasa. Oke, ini kan saya dengar dari Bapak Elisa sama Bu Muji bahwa jenengan tuh sakit ya. Iya. Sakitnya apa? Kelenjar parosis. Itu kanker ya? Kanker. Ya? Iya. Kanker kelenjar parosis. Berapa waktu yang lalu, berapa bulan yang lalu yang jenengan tuh sakitnya awalnya apa yang dirasakan? Awalnya itu benjolan kecil. 2007 itu benjolan kecil pertama. Tahun 2007. Dioperasi di Temanggung. 2009 tumbuh lagi. 2009 tumbuh lagi. Itu operasi lagi di Paraan. Di Paraan lepas jahitan dirujuk ke Karyadi. Karyadi Semarang. Iya. Di Karyadi 1 bulan. 1 bulan pulang 2000 awal 2009. Awal 2010 kami pulang, kami kerja sampai 8 tahun. Itu 2018 tumbuh lagi. Jadi ini dari mulai tahun 2018 mulai perawatan kemo ini ya? Apa belum? Kemo ini baru tahun ini. Baru di tahun ini ya? Iya. Kemonya berapa kali? Itu satu periode 18 kali. Satu paket itu ya, Iya, satu periode itu 18 kali. Mbak Dwi sudah berapa kali sekarang kemonya? Kemo ini udah 34. 34 kali. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Itu apa yang Mbak rasakan awalnya? Awalnya itu ya terasa sakit. Itu nyeri. Itu apa? Nyeri cuma buat nelen itu rasanya susah. Sempet nggak bisa nelen. 2018 sempet nggak bisa nelen. Nelen air keluar dari hidung. Nelan airnya keluar lagi dari hidung. Ya nggak bisa makan, nggak bisa minum dong. Itu 1 minggu. Aduh, Dari Semarang sampai jemput Pak Elisa. iya. Itu masih kerja. Cuman pas hari yang ke 7 hari ini aku minta izin sama kos untuk pulang. Itu udah nggak bisa ngomong, nggak bisa nelen. Ya ampun. Itu masih waktu, jadi berarti waktu sakitnya kerja di Semarang ya? Iya. Kerja di mana? Di rumah tangga. Di Semarang Plogosari. di daerah Plogosari ya? Iya. Wow. Dan saya dengar ya Bapak Ibu Saudara, Mbak Dwi Yati ini, dia kerja sebagai pembantu rumah tangga di Semarang. Dan gajinya itu dia pakai untuk membeli keramik untuk gereja. Karena gereja itu waktu itu belum ada keramik. Kemudian dia yang masih keramik itu. Padahal rumahnya dia sendiri belum ada keramik. Tapi luar biasa itu hatinya dia, cintanya buat Tuhan. Kita dengar cerita selanjutnya lagi. Ya, terus kalau kemo begitu 1 harian ya? Itu sekali kemo dari jam 10 sampai setengah 1. Beberapa Itu jam kemo gitu ini ya. cuma lewat obat Vena. infus sekitar 2 jam atau 3 jam. Kalau lancar ya sekitar 2,5 jam. Kalau tidak lancar sampai 3 jam. Terus jenengan langsung pulang? Langsung pulang. Nggak mau pusing-pusing apa begitu enggak? Langsung pulang ya, Nggak. bisa langsung pulang. Lainnya pada ngeluh mual, Iya. apa yo, aku biasa aja.
Itu luar biasa ya, karena orang biasanya kalau habis kemo biasanya mual, pusing, muntah-muntah, wis nggak karu-karuan, gitu. Itu luar biasa sekali, dalam arti gini loh, Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupnya Mbak Dwi, tapi ada penyertaan Tuhan. Amin. Itu yang luar biasa, karena orang lain kemo sebanyak itu pasti udah nggak sanggup, pasti udah lewat. Jadinya 34 kali, luar biasa. Rambutnya sampai habis ya? Iya. Rambutnya sudah habis, kemudian kulit ini kita bisa lihat kuku-kukunya pun seperti gosong gitu ya, kasihan. Nih kukunya gosong, kulitnya, telapak kaki juga ngelotok. Dari ini mulai kayak gini. Ah iya. Ini yang baru ini, kalau pas kemo yang pertama belum. Oh gitu ya. Ini yang ketiga. Ke-33 tuh baru mulai rusak gitu ya. 32 kukunya dulu, 33 telapak kaki. Telapak kaki itu mulai ngelotok ya. Cuman kalau jari tangan, jari kaki itu mati rasa dari kemo yang pertama. Ini rasanya kayak orang semutan gitu. Kadang buat megang apapun enggak kerasa ya. Jalan kalau di turunan gini, ini kalau pakai sendal saya lepas sendal. Takut jatuh ya? Tidak bisa jalan. Mau turun, mau naik, lepas sendal. Karena nggak kerasa itu tadi. Nggak terasa. Waduh. Pakai sandal jepit ya, kalau mau naik gini ya mundur lagi kaki. Nggak terasa. Ini yang dioperasi di sini ya? Ini. Bagian ini. Satu tempat. Itu sudah berapa kali operasi? 5 kali. 5 kali operasi kemo yang 34 kali. Iya. Wow, Mbak. Kalau bukan karena Tuhan, jenengan nggak mungkin bisa bertahan, bener. Operasi 5 kali loh, itu nggak main-main di tempat yang sama. Iya. Dulu ini cuma kayak mulut. Dulu mulutnya normal. Oh. Cuman ini sarafnya yang kena. Jadi agak seperti ini. Oh, dulu mulutnya normal. Karena dioperasi terus itu saraf kena terus jadi bisa ketarik ya? Ketarik 2018 itu. Oh. Itu ketarik parah. Oh. Tapi rahang kan tidak tertarik toh, yang normal ya, cuma ototnya ini sini otot. Kemudian ini matanya itu yang satu ini kalau buat nutup tidak bisa rapet. Oh, setelah jadi, operasi itu ya? Ini satu separuh ini sudah tidak bisa dikenali lagi. Buat kedip aja di sini tidak bisa. Oh, yang kiri itu ya? Nah, yang kiri buat kedip tidak bisa. Jadi tidur juga agak terbuka dong? Tidurnya ya seperti ini. Oh. Ini masih tidak bisa nutup seluruhnya ya. Iya. Waduh, Mbak, itu luar biasa sekali. Terus kamu rasanya bagaimana? Sekarang ya luar biasa sih, walaupun keadaan sakit tapi masih kuat. Masih kuat ya. Masih bisa aktivitas, karena tadi saya juga bantu dia buat nyuci genteng itu, dia sama Bu Pendeta bantu nyuci genteng. Luar biasa nih, kata Pak Pendeta kemarin baru pulang dari kemo langsung dia nyuci genteng. Luar biasa nih. Biasa. Kalau pas udah nyuci genteng langsung ngomong cucu nih. Pak Elisa langsung main. Karena dia orangnya nggak bisa diam. Iya. Dia selalu mau aktivitas gitu. Dia nggak bisa diam, duduk kalem di rumah tiduran gitu, nggak mau. Jadi aktivitas terus dia. Walaupun di rumah sakit itu mau kemo, itu bantu bapak perawat itu beresin tempat tidur satu persatu. Di rumah sakit bantu. Sampai orang lain, wah, gue kalau suntik terus iya kan gitu. Ya udah, suntik tinggal suntik aja. Nggak bisa tangan. Nggak bisa belakang sini, depan. Oh, itu aja.
Belakang ini kan apa? Kalau orang nyari kayu apa otot yang kecil itu udah kering. Udah nggak ketemu ya? Udah nggak ketemu. Terus setiap dipencet itu katanya apa? Udah padat. Tapi nanti dicoba 2 besi jarum bisa. Secara manusia ini dipencet sudah padat semua. Ya, itu berkat Tuhan. mujizat Tuhan yang terjadi. Kalau kita melihat dengan logika kita sebagai manusia, itu hal yang nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin lah kamu operasi 5 kali di tempat yang sama. Kankernya cukup ganas. Iya. Kamu kemo 34 kali. Itu kalau bukan karena tangan Tuhan, nggak mungkin kamu ada saat ini. Bagaimana rasanya sama Tuhan? Permintaanmu apa sama Tuhan? Aku minta Tuhan beri aku kuat, aku sehat, diberi umur panjang, hidup mau jadi berkat. Amin, haleluya. Itu hidup harus jadi berkat. Kalau kita hidup umur panjang tapi kita tidak bisa jadi berkat bagi orang lain, sia-sia hidup. Iya. Jadi walaupun hidup keadaan fisik seperti ini, tapi cita-cita aku hidup menjadi berkat. Amin. Berkat tidak berupa materi, tidak berupa harta benda, tapi kita punya tenaga kita lakukan untuk Tuhan. Betul. Apa yang bisa kita beri buat Tuhan? Iya. Padahal dia juga single parent, dia sudah sendiri, anaknya sudah besar sih, anaknya juga udah kerja, jadi dia di rumah juga sendiri gitu loh. Tapi luar biasa sekali dia mengandalkan Tuhan, dan yang penting sekali itu mengandalkan Tuhan. Iya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Tuhan, pasti kita kuat. Amin. Apapun yang terjadi, mungkin sebagai para medis, para dokter melihat kondisi kamu, pasti mereka juga dalam hati itu pasti ada pertanyaan, kok bisa sih ini orang kok bisa kuat seperti ini, 5 kali operasi kemo 34 kali. Itu hal yang nggak mungkin, Mbak. Ada satu orang yang di orang Wonosobo, kemarin itu sampai kok kuat, kok iso gitu. Karena Tuhan ya, Tuhan yang kamu sembah, Iya. itu Tuhan yang hidup. Dia Bapa yang baik. Iya, kami berangkat kemo itu Rebo berangkat kontrol, Kamis baru di kemo. Tidur di rumah sakit, di ruang tunggu. Waduh, luar biasa. Tidur di kursi sendirian. Kadang ya sama ada satpam juga sih. Cuma tidak pasti satpamnya tidur di situ. Ya pasti satu kursi buat tidur sendiri. Luar biasa. Oh, karena saya juga punya anak rohani yang 2 tahun lalu meninggal. Itu kanker payudara ya. Iya. Itu kemo baru 2 kali sudah nggak pulang. Padahal dia jauh, usianya jauh lebih muda, badannya juga lebih berisi, kelihatannya kuat. Kita melihat secara manusia kayaknya kuat, tapi ternyata berbeda ya. Orang kalau tidak mengandalkan Tuhan tidak bisa, pasti tidak kuat. Bisa percaya Mbak Dwi, iman percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan terus ya. Ya dulu waktu di Semarang kan sering, jangan pernah kamu cari harta, Ya, tapi carilah Tuhan. betul. Tanpa Tuhan kamu tidak akan mampu. Betul. Kondisi apapun kita, mungkin saat ini banyak juga yang nonton video ini ya. Iya. Apa pesan kamu buat orang yang sakit? Mungkin anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin kondisinya sama dengan kamu, sakit kena kanker dan kemo. Apa yang kamu sampaikan? Ya tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Ya. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan apa yang saat ini kamu takuti. Tuhan sanggup Iya. melakukan mujizat. Tuhan Jangan pernah mundur. Ya. Banyak orang yang sakit saat ini, juga banyak orang yang sakit dan kondisinya mungkin sama dengan kamu. Iya. Ya mungkin saat ini mereka sedang dalam kondisi yang terpuruk, putus asa. Karena kalau di kemo tuh tidak semua orang sekuat kamu. Kamu termasuk yang orang yang kuat ya.
sampai itu 34 kali bisa kuat. mati rasa. Iya. Rasanya pun mati. Aku sendiri kemo sekian kali nggak punya rasa. Ada makanan apapun nggak punya rasa. Sudah nggak ada rasa manis, asin, Nggak kecut punya. itu nggak ada rasa lagi. Itu nggak punya. Oh. Jadi makan hanya ya makan Yang aja. penting bisa masuk aja. Entah rasanya apa udah Nggak nggak. tahu. Cuman kalau ada rasa, misalnya kok orang bilang ini rasa kecut, aku udah nggak berani. Karena rasa kecut kata dokter itu bisa nurun ke Imunitas. Imunitas. Iya. Kopi, teh itu nggak boleh. Gula pasir pun kalau bisa ya ngurangi. Iya. Jadi kita misalnya mau makan kadang saya pun ada gula pasir, makanan ada gula pasir, cuma ngurangi aja. Jadi kalau teh kopi benar-benar lepas kalau bisa selama ini itu enggak boleh. Tuhan Yesus baik ya. Iya, luar biasa. Sangat baik. Dia Bapa yang baik. Asal orang itu mengandalkan Dia ya. Iya. Percaya dan mengandalkan Dia. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Fokus hidup hanya pada Tuhan. Maka Dia pasti turun tangan. Iya. Hal yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Dia. Amin. Mungkin Bapak Ibu saat ini yang sedang juga mengalami hal yang sama, mungkin terkena kanker atau mungkin sakit apapun yang membuat Bapak Ibu saat ini sedang terpuruk. Percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita fokus hidup kita pada Tuhan, penyakit kita jadi kecil. Saya banyak mengalami juga mujizat yang tidak masuk akal manusia, tapi itu yang Tuhan lakukan bagi saya dan seluruh hidup saya hanya untuk Tuhan. Itu kan? Fokus hidup kita hanya untuk Tuhan. Percayalah, ketika kita mau mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, kita berserah sama Tuhan dan mengucap syukurlah. Dalam kondisi sakit, walaupun sakit, ucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan izinkan sakit penyakit ini datang padaku. Dan karena rancangan Tuhan, bukan rancangan kejahatan. Rancangan Tuhan selalu rancangan kebaikan buat kita. Tapi Tuhan izinkan hal ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana. Ada hal-hal yang merubah pola pikir kita, hati dan pikiran kita. Mungkin kita selama ini pemarah, kita pendendam, sakit hati. Itu kita harus lepaskan pengampunan buat dia. Iya. Saya bisa mengatakan bahwa sebelumnya kamu punya kebaikan. Iya, lebih baik. Secara manusia sampai sekarang aku masih punya. Misalnya aku ketemu itu, aku sampai sekarang belum siap dan bertanya-tanya itu belum siap. Kalau bisa Mbak Dwi minta sama Tuhan untuk memampukan Mbak Dwi untuk mengampuni. Karena mengampuni itu kita secara manusia itu sulit. Karena kita masih terdiri dari kedagingan. Kita sulit untuk mengampuni sesama. Orang yang menyakiti kita dan membuat kita tuh tersakiti sekali, itu sulit. Tapi ketika Tuhan menolong kita, karena kita harus mau minta. Mungkin saya diajarin sekali sama gembala saya waktu saya sakit dulu. Dia bilang, memang secara manusia kita sulit mengampuni. Oleh sebab itu kita mau minta pertolongan sama Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus. Hati kita mungkin berat untuk mau mengampuni, tapi mulut kita harus berucap, Tuhan, Allah Roh Kudus, mampukan saya untuk mengampuni. Nanti benar loh, Roh Kudus itu yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja, yang dia mau melembutkan hati kita untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita. Saya mengalami, Mbak. Iya. Saya juga dulu kena kanker juga, bahkan kanker payudara, kanker ovarium, itu ganas semua. Tapi kalau saya masih ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau, dan kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak melepaskan pengampunan,
maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Apakah coba kalau kita pikir kembali, apakah kita ini orang yang kudus? Tidak kan? Kita juga orang berdosa. Oleh sebab itu kita harus mau mengampuni orang yang bersalah sama kita, supaya Tuhan juga mengampuni dosa kita. Kalau kita tidak mengampuni dan kita genggam dendam kita sampai kita mati, kita rugi, karena pasti kita ditaruh di tempat bukan di surga. Iya. Pasti dibakar api. Nah, oleh sebab itu kalau kita punya dendam, marah sama orang, kita harus mau mengampuni. Ampunilah. Karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga nggak mengampuni kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang sakit kanker juga, lepaskan pengampunan. Gulanya tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, ampunilah orang yang bersalah pada kita, supaya kita juga diampuni Tuhan. Dan kita juga harus secara pribadi minta ampun sama Tuhan atas segala salah dan dosa kita. Oke, gimana Mbak? Ini kemarin hari apa? Temo kemarin? Hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Tapi pulang terus sudah bisa aktivitas biasa ya. Luar biasa ya, luar Iya. biasa. Tuhan baik. Oke Mbak, kiranya video keterangan kamu, kesaksian kamu ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara yang nonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan apabila Ibu Bapak pengen memberi bantuan buat dia, Bapak Ibu bisa kontak ke saya di WA saya 081 225 198 945. Saya hari ini membawa selimut. Ini ada satu selimut dengan sembako buat Mbak Dwi Yati. Di sini udaranya memang dingin sekali. Jadi saya kemarin memang ada donatur ya, Pak Om, terima kasih banyak sudah memberkati pelayanan kami. Jadi ini salah satu yang menerima berkat dari Pak Om. Ini selimut ya. Terima kasih. Ya. Dan juga ini ada sembako ya. Iya. Ada sembako. Terima kasih banyak buat yang nonton. Terima kasih banyak. Jadilah berkat bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati.